Baiklah, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mengimplementasikan proses bisnis PT Pigeon Indonesia. Sebelumnya di sini kami menganalisis 10 proses bisnis dari PT Pigeon ini, yang dimana kami menganalisis menggunakan BPMN. Sebelum ke pembahasan proses bisnis ini, kami mencantumkan beberapa poin pembahasan, yang dimana di bagian poin pembahasan ini adanya pendahuluan, profil perusahaan, gambaran bisnis, serta di sini adanya 10 proses bisnis yang dimana menggunakan BPMN tadi, terus adanya analisis, dan juga kami di sini mencantumkan contoh studi kasus, kesimpulan, serta saran. Berbicara tentang PT Pigeon, kita sebenarnya sedang bicara tentang kepercayaan. PT Pigeon di Indonesia bukan cuma perusahaan jual botol susu atau udot. Mereka adalah perusahaan customer wood yang membawa standar kualitas Jepang ke Indonesia sejak tahun 1995. Kenapa kita harus peduli dengan proses bisnis mereka? Karena produk mereka menyasar bayi dan ibu, segmen yang sangat sensitif terhadap keamanan. Suatu kesalahan kecil di proses produksi bisa berakibat fatal bagi reputasi brand. Jadi, analisis kami ini akan menunjukkan bagaimana Pigeon mensinkronkan antara kecanggihan teknologi riset R dan D dengan efisiensi pabrik agar setiap produk yang sampai ke tangan konsumen tetap aman, nyaman, dan berkualitas tinggi. Baiklah, masuk ke profil PT Pigeon. PT Pigeon merupakan perusahaan consumer goods yang fokus pada produk ibu dan bayi. PT Pigeon Indonesia merupakan bagian dari Pigeon Corporation, perusahaan asal Jepang yang didirikan pada tahun 1957. Perusahaan ini awalnya berfokus pada pengembangan produk bayi yang aman dan berkualitas tinggi, terutama botol susu dan perlengkapan menyusui. Seiring berkembangnya waktu, Pigeon memperluas pasar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, PT Pigeon Indonesia hadir untuk memenuhi kebutuhan ibu dan bayi dengan produk yang inovatif, aman, dan telah melalui berbagai uji kualitas. Hingga saat ini, PT Pigeon dikenal sebagai salah satu brand terpercaya dalam industri perlengkapan bayi, dengan komitmen utama pada kesehatan, kenyamanan, dan keamanan bayi. Oke, masuk ke slide selanjutnya. Gambaran bisnis. Secara umum, PT Pigeon Indonesia bergerak di bidang produksi barang bayi berkualitas tinggi, distribusi ke retail dan marketplace, dan fokus pada keamanan dan kenyamanan produk. Target pasar mereka adalah ibu dan bayi, dengan produk unggulan seperti botol susu, dot, dan perlengkapan bayi lainnya. Proses bisnisnya pun cukup lengkap, mulai dari penelitian, pengembangan R&D, pengadaan bahan baku, produksi, hingga distribusi dan penjualan. Mereka juga memiliki layanan customer service serta administrasi dan keuangan yang terstruktur. Dengan dukungan brand yang kuat dan kualitas tinggi, Pigeon terus berusaha menjaga kepercayaan konsumen, meskipun tantangan seperti harga kompetitif dan produk tier 1 tetap ada. Kita langsung saja masuk ke pembahasan 10 proses bisnis PT Pigeon, yang dimana ini kami lakukan menggunakan BPMN, menggunakan aplikasi Visual Paradigm. Langsung saja, bagian pertama yaitu ada R&D, Research and Development. Yang pertama itu di sini langsung saja kita mulai. Lalu kita masuk ke bagian proses pengembangan produk, yang dimana produk tersebut harus kita kembangkan. Lanjut kita ke mengumpulkan data. Jadi produk yang telah kita kembangkan tadi, kita kumpulkan datanya hingga itu akan membentuk kebutuhan konsumen seperti survei, feedback, atau tren pasar. Lalu kita
lari ke bagian analisis. Bagaimana produk yang telah kita kumpulkan tadi datanya, kita analisis kebutuhannya dan juga kita analisis masalah dalam penggunaan. Setelah itu, di sini ada kebutuhan jelas. Nah, di kebutuhan jelas ini, jika kebutuhannya ini tidak jelas, kita balik lagi ke mengumpulkan data kebutuhan konsumen seperti survei, feedback, dan juga tren pasar. Jika kebutuhannya sudah jelas, kita langsung saja ke menentukan konsep produk. Jadi, setelah kebutuhannya itu jelas, kita langsung saja menentukan konsep produk yang akan kita buat seperti apa. Nah, setelah itu mendesain produk seperti bentuk, fungsi, dan juga bahan. Tentunya di bagian desain ini kita harus benar-benar teliti ya, karena kita akan memberikan kepada konsumen itu bahan yang benar-benar berkualitas. Selanjutnya kita membuat prototipe awal, yang dimana tipe produknya kita akan buat seperti apa. Lanjut kita lakukan uji coba. Jika lulus uji, kita langsung saja melakukan sertifikat standar keamanan bayi. Jika tidak lulus uji, kita langsung balik lagi ke mendesain produk. Jadi jika produk itu tidak lulus uji, kita desain ulang produk tersebut. Tapi jika produk itu sudah lulus uji, langsung saja kita melakukan pembuatan sertifikat standar keamanan bayi. Nah, di sertifikasi standar keamanan bayi ini, apakah lulus atau tidak? Jika lulus, kita langsung saja ke evaluasi hasil uji. Jika tidak lulus, kita balik lagi ke melakukan sertifikasi standar keamanan bayi. Nah, jika sudah lulus, maka akan dapat hasil evaluasi hasil uji. Lanjut, kita menetapkan spesifikasi akhir produk setelah itu selesai. Yang selanjutnya di sini ada procurement atau pengadaan, yang dimana awal kita langsung mulai, setelah itu kita menerima spesifikasi bahan dari tim R&D. Lanjut kita menentukan kebutuhan bahan baku. Setelah sudah, kita langsung mencari dan mengidentifikasi supplier. Setelah sudah, kita langsung menyeleksi supplier berdasarkan kualitas dan harga. Nah, jika suppliernya sesuai, kita langsung melakukan negosiasi harga dan kontrak. Jika tidak, kita balik lagi ke mencari atau mengidentifikasi supplier hingga supplier itu sesuai. Jika sesuai, kita langsung melakukan negosiasi harga dan kontrak. Jika deal, kita langsung saja lari ke menentukan supplier terpilih. Jika tidak, ya kita lakukan lagi negosiasi harga sampai benar-benar deal. Setelah sudah, kita lakukan pemesanan bahan baku. Setelah itu kita menerima bahan baku, dan setelah menerima bahan baku kita menyerahkan ke bagian QC untuk pengecekan. Setelah itu selesai. Nah, selanjutnya di sini ada produksi. Nah, di bagian produksi ini, sebelumnya kan kita sudah membuat produknya seperti apa, bahannya dari apa, dan juga kualitasnya seperti apa. Setelah itu kita hasil uji, terus kita menerima sertifikat. Nah, yang dimana itu yang pertama kita mulai, setelah itu menerima bahan baku yang sudah lolos QC. Selanjutnya kita menyiapkan mesin dan juga tenaga kerja. Lanjut kita ke proses injection molding, yaitu pembuatan botol. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian proses perakitan komponen seperti dot, tutup, dan lain-lain. Setelah sudah, kita lanjut ke bagian proses sterilisasi produk. Jika produk tersebut steril atau sesuai, itu langsung saja ke pengemasan awal. Jika tidak, kita lakukan pemrosesan sampai produk itu steril dan sesuai. Nah, jika sudah pengemasan awal, lanjut kita menghasilkan produk setengah jadi. Setelah itu selesai. Pada tahap quality control, proses dimulai dengan pemeriksaan kualitas nomor 1 ini untuk memastikan produk itu sesuai standar atau tidaknya. Dan yang kedua, menguji keamanan produk bayi agar aman untuk digunakan. Selanjutnya, produk diuji kesesuaian dengan standar yang berlaku seperti BPOM dan SNI. Hasil
dari seluruh pengujian, kemudian dicatat sebagai bahan evaluasi. Setelah dicatat, dilakukan pengambilan keputusan. Jika sesuai standar, produk dilanjutkan ke gudang dan diproses selesai. Jika tidak sesuai, produk dimasukkan ke penanganan produk cacat. Pada penanganan produk cacat, dilakukan perbaikan atau pemusnahan. Jika diperbaiki lalu dikembalikan ke alur gudang. Nah, ke sini. Nah, namun jika barang tidak bisa diperbaiki, maka barang itu dimusnahkan lalu selesai dan proses pun berakhir. Nah, di sini ada penerimaan barang. Proses dimulai saat admin logistik menerima barang yang siap kirim dari gudang. Kemudian perencanaan admin logistik menentukan armada dan rute pengiriman yang akan digunakan. Kemudian loading atau informasi diteruskan ke tim pengiriman ekspedisi untuk memuat barang ke dalam kendaraan. Kemudian pengiriman, tim ekspedisi berangkat menuju lokasi tujuan pelanggan. Kemudian pengecekan lokasi gateway. Dilakukan pengecekan apakah alamat sesuai dan toko ke dalam keadaan buka. Jika tidak, barang dibawa kembali ke gudang untuk diatur ulang jadwalnya. Jika iya, proses berlanjut ke tahap serah terima barang. Kemudian serah terima, tim ekspedisi menyerahkan barang dan meminta tanda terima kepada pelanggan. Kemudian update sistem, konfirmasi tanda terima dikirim kembali ke admin logistik untuk memperbarui status pengiriman menjadi terkirim di sistem. Kemudian selesai, barang sukses sampai di tangan pelanggan dan proses berakhir. Nah, di sini ada memulai. Admin sales menerima PO atau pre-order dari pelanggan, kemudian cek pesanan. Admin sales memeriksa detail pesanan yang masuk, kemudian cek stok barang. Data diteruskan ke sistem penjualan untuk pengecekan ketersediaan barang. Kemudian percabangan gateway. Jika stok tidak tersedia, sistem menginfokan pelanggan untuk revisi atau batal lalu selesai. Jika stok aman, proses berlanjut ke tahap berikutnya. Kemudian konfirmasi, admin sales memberikan konfirmasi ketersediaan barang kepada pelanggan. Kemudian logistik, sistem meneruskan pesanan ke tim logistik untuk proses pengiriman. Kemudian administrasi akhir, admin sales melakukan rekap transaksi. Kemudian selesai, seluruh proses penjualan dinyatakan berakhir. Pada proses sales atau penjualan, kegiatan dimulai oleh tim sales dengan menawarkan produk ke berbagai retail seperti apotek, supermarket, dan baby shop. Selain itu, penjualan juga dilakukan melalui marketplace online untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Selanjutnya, perusahaan menjalin kerjasama dengan distributor agar distribusi produk lebih efektif. Setelah itu, penjualan ditentukan tim menetapkan target penjualan sebagai acuan pencapaian. Kemudian dilakukan pengecekan apakah target penjualan tercapai. Jika target tercapai, proses dilanjutkan ke transaksi penjualan. Jika sesuai transaksi dilakukan dan data penjualan dicatat. Jika target belum tercapai, data penjualan tetap dicatat untuk evaluasi, lalu kembali digunakan sebagai dasar penentuan target berikutnya. Setelah data tersimpan dalam database penjualan, sistem atau manajemen membuat laporan penjualan. Nah, laporan tersebut menjadi hasil akhir proses dan digunakan sebagai bahan evaluasi perusahaan. Dan selesai. Nah, kita langsung saja masuk ke
bagian marketing, yang dimana marketing ini untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk kepada masyarakat agar produk dikenal dan dibeli oleh konsumen. Nah, tugas marketing juga itu bisa untuk membuat strategi promosi, melakukan iklan di media sosial, serta menentukan target pasar dan juga menjaga hubungan dengan konsumen. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan penjualan, menambah pelanggan, dan juga memperluas pasar perusahaan. Langsung saja, di sini terdapat gambar proses bisnis marketing yang dimana bermulai dari start. Nah, menyusun strategi pemasaran. Lanjut, kita membuat konten promosi. Yang ketiga, melakukan iklan di media sosial digital. Yang keempat, edukasi konsumen. Yang kelima, mengadakan event dan sponsorship. Yang keenam, membangun branding produk. Dan yang ketujuh, mengumpulkan data performa kampanye. Nah, nanti di sini terdapat evaluasi kampanye. Jika sudah efektif, bisa langsung masuk ke membuat laporan hasil marketing. Nah, jika belum, itu langsung lari lagi ke menyusun strategi pemasaran. Selanjutnya di sini ada customer service, yang dimana customer service ini bagian perusahaan yang bertugas melayani, membantu pelanggan. Tugas customer service itu menjawab pertanyaan, memberikan informasi produk, menangani komplain, membantu proses pemesanan, dan menjaga kepuasan pelanggan. Tujuannya itu adalah agar pelanggan dapat merasa puas dengan tetap loyal terhadap perusahaan. Nah, di sini langsung saja kita lari ke bagian proses bisnis customer service, yang dimana bermulai dari start, langsung menerima keluhan pertanyaan pelanggan, mencatat keluhan, lanjut lagi menghasilkan masalah. Nah, jenis masalahnya di sini berbeda-beda. Yang pertama itu ada produk rusak, yang kedua ada informasi produk, yang ketiga ada komplain umum. Jika masalahnya itu dari produk rusak, langsung saja ke validasi klaim pelanggan. Jika valid, kita langsung saja ke proses penggantian atau retur. Nah, jika produknya tidak valid, itu kita langsung saja bisa tolak produk tersebut. Nah, jika sudah, itu langsung ke mengumpulkan feedback pelanggan. Setelah itu update database keluhan. Nah, langsung selesai. Jadi seperti itu proses bisnis customer service. Nah, selanjutnya di sini ada administrasi dan keuangan, yang dimana administrasi dan keuangan ini adalah bagian yang mengatur data, dokumen, serta pengelolaan uang perusahaan. Bagian ini itu sangat penting juga untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan tertib dan kondisi keuangan tetap membaik. Nah, tugasnya itu yang dimana untuk mengelola dokumen perusahaan, membuat laporan data, serta mengatur arsip dan surat. Nah, tujuan keuangan juga untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran perusahaan, untuk membuat laporan keuangan perusahaan, serta mengelola pembayaran dan anggaran. Nah, di sini ada proses bisnis administrasi keuangannya. Di sini langsung saja ke mulai. Lanjut, kita mencatat semua transaksi keuangan. Jadi kita mencatat semua transaksi keuangan perusahaan. Nah, lanjut, kita mengelola pembayaran dan pengeluaran. Selanjutnya untuk mengelola penggajian karyawan. Nah, langsung saja ke membuat laporan keuangan. Setelah sudah membuat penggajian karyawan, itu kita langsung membuat laporan keuangan. Nah, di sini terdapat perlu pelaporan pajak. Jika perlu, kita langsung saja menghitung pajak, melakukan pelaporan, setelah itu langsung lari ke melakukan audit internal. Jika tidak perlu pelaporan pajak, kita langsung saja melakukan ke audit internal. Setelah itu, jika ada masalah, lari ke perbaikan laporan. Jika tidak, kita langsung saja ke finalisasi laporan dan keuangan. Setelah itu selesai.
Nah, di sini terdapat analisis, yang dimana analisis ini adanya ancaman, kelemahan, peluang, serta kekuatan. Yang dimana bisa kita lihat ancaman itu 19%, kelemahannya itu 23,8%, peluangnya 23,8%, dan kekuatannya 33,3%. Nah, di sini juga terdapat analisis, yang dimana analisisnya yaitu adanya ancaman, kekuatan, peluang, serta kelemahan, yang dimana ancaman ini Nah, di sini terdapat analisis, yang dimana analisis ini adanya ancaman, kelemahan, peluang, serta kekuatan. Yang dimana bisa kita lihat ancaman itu 19%, kelemahannya itu 23,8%, peluangnya 23,8%, dan kekuatannya 33,3%. Di bagian kekuatan ini paling dominan karena brand itu kuat serta kualitas juga tinggi. Di bagian peluang, pasar itu masih sangat potensial antara buy dan e-commerce. Nah, di bagian kelemahan itu diperlukan adanya perbaikan di bagian harga dan juga inovasi. Nah, yang terakhir di bagian ancaman itu harus adanya kompetitor dan juga produk tiruan. Nah, di bagian ancaman ini karena adanya kompetitor dan produk tiruan. Jadi sebenarnya di bagian ancaman ini kita khawatirnya itu karena banyak sekali produk-produk yang meniru di luaran sana. Nah, di sini adanya contoh studi kasus yang kelompok kami cantumkan, yang dimana contoh studi kasus PT Pigeon yaitu penjualan produk bayi PT Pigeon dilakukan melalui retail, distributor, dan juga marketplace. Nah, target yaitu misalkan targetnya 10.000 unit. Nah, realisasinya yaitu 7.500. Tentu tidak tercapai karena targetnya 10.000, realisasinya hanya 7.500 saja. Itu mungkin bisa terjadi karena ya target penjualan tidak tercapai, yang dimana itu biasanya ada beberapa penjualan yang tidak mencapai target. Yang kedua, promosi kurang maksimal. Jadi dari kitanya itu mempromosikannya kurang maksimal, entah dari cara kita menawarkan barang, entah dari cara kita mengiklankan barang, dan entah dari cara kita juga melakukan promosi di media sosial. Nah, yang di sini distribusinya belum merata. Jadi distribusi yang kita lakukan itu nggak merata gitu, hanya sebagian saja. Nah, solusinya di sini itu harus diadakannya peningkatan promosi di marketplace. Yang kedua, menambah jaringan distributor. Jadi ditambahkan di jaringan distributor itu tidak hanya satu titik saja. Jadi kita menambahkan di beberapa titik. Yang terakhir yaitu menggunakan sistem monitoring digital. Ini sangat penting di era sekarang ini. Nah, dari solusi kita langsung ke hasil. Hasilnya yaitu penjualan meningkat 1.200 unit, target tercapai. Yang sebelumnya targetnya itu 10.000 unit, realisasinya hanya 7.500. Yang dimana targetnya 10.000, yang terjual hanya 7.500. Tentu itu tidak mencapai target. Nah, setelah kita lakukan solusi dari masalah yang terjadi, itu menghasilkan penjualan meningkat dari yang kita targetkan. Nah, analisisnya yaitu analisis penyebabnya kurangnya promosi digital, ya seperti yang saya katakan tadi. Promosinya itu tidak sesuai dengan produk yang kita yang kita targetkan. Karena misalkan banyak sekali orang mempromosikan hanya sebagian fungsi dari produk kita saja. Mereka itu mempromosikan tapi tidak detail gitu. Jadi mereka itu yang membeli bingung nih harus beli atau tidak gitu, karena promosi yang kita lakukan ini kurang. Nah, yang selanjutnya ya ini adanya keterlambatan distribusi. Nah, yang tadi distribusinya hanya dicantumkan satu titik, yang dimana target tidak tercapai gitu loh. Nah, di sini persaingan harga, yang dimana banyak sekali persaingan harga antara harga murah dan harga mahal, karena biasanya banyak sekali yang mengcopy produk yang kita buat gitu ya.
Di luaran sana ada yang namanya KW. Kita membuat produk kita dengan kualitas yang bagus, sedangkan orang yang mengcopy produk kita itu membuatnya dengan ya bahan yang seadanya gitu. Terus juga ya buat mereka ngambil keuntungan saja. Nah, jadinya persaingan harga terjadi. Oke, pada kesimpulan, PT Pigeon perlu meningkatkan inovasi dan strategi pemasaran digital agar dapat bersaing dengan PT-PT yang lain dan mencapai target penjualan secara optimal. PT Pigeon memiliki proses bisnis yang lengkap. Setiap proses saling terhubung dan kunci sukses adalah kualitas dan inovasi. Untuk sarannya, PT Pigeon perlu fokus pada digitalisasi dan inovasi untuk meningkatkan daya saing dan mencapai target penjualan agar bisa meningkatkan strategi pemasaran digital, marketplace, dan media sosial. Yang kedua, mengembangkan inovasi produk sesuai kebutuhan konsumen. Yang ketiga, memperluas dan mempercepat jaringan distribusi. Dan yang keempat, menggunakan sistem digital untuk monitoring penjualan secara real time. Dan yang terakhir, menjaga kualitas produk agar tetap unggul di pasar. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf.